Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Mutia Juhani dari kelas 11 TDKTB. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya kuasai di kelas 10, yaitu salah satunya ada perakitan PC. Saya akan menyebutkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bisa buka casing pada CPU. Buka skrup penahan yang berada di belakang casing CPU, lalu lepas penutup bagian belakang casing. Yang kedua, pasang prosesor ke motherboard. Pada tahapan ini, kita perlu memastikan jenis prosesor yang digunakan, sebab hal ini berkaitan dengan jenis soket yang akan dipakai. Awali dengan membuka soket prosesor, tarik bagian pengait ke sebelah kiri secara hati-hati, lalu tarik ke atas. Setelah itu buka besi penutup pada prosesor. Kemudian, masukkan prosesor dengan memegang tepinya memakai 3 jari. Pada tahap ini, kita harus berhati-hati dan jangan sampai menyentuh lingkaran keemasan atau pin, agar tidak ada kotoran yang menempel. Jika dirasa sudah tepat, kita bisa memasukkan prosesor. Setelah itu, pasang pengaman dan menekan besi pengait atau pengunci dengan hati-hati. Yang ketiga, pasang kipas prosesor atau heatsink. Posisikan heatsink di atas prosesor. Sesuaikan dengan posisi kaki heatsink masing-masing. Bila posisi dirasa pas, kencangkan kakinya memakai skrup dan obeng hingga terpasang pada badan motherboard. Kita bisa memastikan apakah heatsink telah terpasang dengan baik atau tidak dengan menggoyangkannya. Jika heatsink tidak goyang, pemasangan berhasil dilakukan. Yang keempat, pasang random access memory atau RAM. Sebelum pemasangan RAM, kita harus memerhatikan jenis RAM dan soket yang digunakan. Hal ini penting agar proses memasang RAM sesuai antara tipe RAM dan soket yang ada. Bila keduanya dirasa cocok, kita bisa langsung memasang RAM dengan menancapkan soket secara perlahan. Pastikan soket saling mengunci dan terdengar bunyi klik. Yang kelima, pasang power supply. Sesuaikan posisi power supply dengan tempat yang telah disediakan. Jika dirasa telah pas, kencangkan bodi power supply dengan baut. Yang keenam, pasang motherboard pada casing. Langkah selanjutnya yakni memasang motherboard ke dalam casing. Setelah itu, kencangkan dengan baut. Yang ketujuh, pasang CD atau DVD RW. Umumnya, posisi CD atau DVD drive berada di bagian depan casing. Pasang dan kencangkan dengan baut, kemudian pasang kabel yang menghubungkan CD atau DVD drive dengan konektor pada motherboard. Yang 8, pasang hard disk. Untuk memasang hard disk, posisikan label menghadap ke atas. Setelah itu, posisikan lubang hard disk dengan casing, kemudian kencangkan dengan baut. Yang kesembilan, pasang kabel CD atau DVD drive dan hard disk. Pada proses ini, kita perlu memerhatikan ujung antara kabel yang akan dipasang pada CD atau DVD drive dan hard disk. Setelah itu, lanjutkan dengan memasangnya ke motherboard. Yang ke-10, memasang konektor USB dan audio. Agar keduanya bisa aktif, tiap-tiap konektornya harus terpasang pada motherboard. Pasang tiap konektor di bagian pinggir motherboard. Yang ke-11, pasang kabel power LED. Selanjutnya, kita bisa memasang kabel power LED. Umumnya, kabel ini terdiri dari kabel restart, dan kabel LED yang memiliki fungsi masing-masing. Kita harus pastikan untuk memperhatikan instruksi yang ada pada motherboard. Selain itu, pasang tiap-tiap kabel secara perlahan dan sesuaikan dengan letak jumper yang disediakan. Dan yang ke-12, pasang kabel power supply ke motherboard. Untuk menghubungkan arus listrik yang masuk, kita perlu memasang kabel power pada motherboard. Pastikan untuk memasangnya dengan hati-hati dan dalam posisi yang sesuai. Yang ke-13, sambungkan kabel arus listrik. Umumnya, kabel arus listrik memiliki 3 lubang. Tempatkan posisi masing-masing pada power supply yang digunakan untuk hubungan paralel ke monitor. Yang ke-14, sambungkan ke monitor. Pasang konektor VGA pada monitor dengan posisi yang sesuai. Pastikan jarum-jarum dalamnya tidak bengkok. Setelah terpasang, kencangkan dengan baut. Yang terakhir, tes komputer. Setelah semua komponen telah terpasang, kita bisa mencoba komputer dengan mengecek tombol power dan komponen lainnya. Jika berhasil, kita akan mendapati tampilan booting sistem operasi.
Sekian dari saya mengenai perakitan PC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.